Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabila Edirma dengan NIM 205091. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pertemuan 3 mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengumpul yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi kurikulum. Di sini, menurut Kebijakan Pendidikan Nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya itu administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kebijakan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif maupun efisien demi membantu tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu tentang komponen kurikulum. Di sini komponen kurikulum memiliki 5 bagian. Yang pertama ada jelas kurikulum, yaitu kurikulum yang sudah pasti dan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, tujuan yang berhubungan dengan arahan atau hasil yang diharapkan dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum, dan sangat erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu tentang isi atau kontennya, komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun keterampilan pembelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap materi pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu metode. Di sini metode komponen yang metode sangat erat kaitannya dengan komponen yang memiliki hubungan dengan implementasi kurikulum. Selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dinilai dari di sini evaluasi merupakan bagian tertentu nilai dari arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak. Selanjutnya yaitu ada proses administrasi kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian karena dikerjakan oleh para ahli atau disebut dengan expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Selanjutnya ada pelaksanaan kurikulum. Masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Selanjutnya itu ada pengawasan atau pengembangan kurikulum. Terdapat dua proses utama di sini yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan instruksional kurikulum. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Di sini evaluasi kurikulum itu berperan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program tersebut. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi kita yaitu jadi secara sederhana administrasi merupakan sebagai kegiatan yang mengarahkan menekankan pada upaya bagaimana kurikulum sehingga kurikulum dapat dilaksanakan secara tepat dan tepat terhadap pendidikan. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum mengandung rencana kegiatan yang akan dilakukan selama proses belajar mengajar. Kurikulum seharusnya berfungsi sebagai panduan, tetapi kurikulum juga sebagai instrumen dalam menerima keadaan yang akan datang. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran sentral dalam mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan. Jadi, kegiatan dalam administrasi kurikulum adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Dengan menerapkan prinsip administrasi kurikulum, kemudian dikembangkan sehingga dalam pelaksanaan kurikulum dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Setidaknya, kegiatan administrasi kurikulum ini menghendaki agar rumusan kurikulum benar-benar terencana dengan baik sehingga dapat
dijalankan pelaksanaan yang berjalan dengan baik dan tujuannya pun dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.